Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawanku tercinta di channel Chef Vlog ini, channel yang sedikit banyak terus membahas tentang hal-hal menarik untuk Anda. Dan kali ini kita akan bahas tentang kisah seorang pria Lamno, sang pria swaja. Terima kasih kawan-kawanku semuanya sudah hadir di channel ini kembali, sudah like, sudah share, bahkan sudah subscribe. Mimin doakan Anda sehat selalu, panjang umur, diberi rezeki yang banyak, dan rezeki itu berkah. Jangan lupa untuk bersedekah, santuni anak-anak yatim, piatu di sekitar Anda, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Anda. Dan ujung hidup kita mudah-mudahan insya Allah husnul khotimah. Itu Mimin doakan buat yang sudah subscribe. Yang belum subscribe juga Mimin doakan lah ya, insya Allah. Baik kawan-kawanku semuanya, kali ini kita akan coba untuk membahas atau juga mengetengahkan sebuah video yang Mimin ambil baru aja, bagaimana seorang pria Lamno berjuang hidup di Banda Aceh, yang juga merupakan korban dari tsunami. Dan pria ini begitu banyak mengalami lika-liku hidup yang luar biasa. Mencari rezeki ke Banda Aceh, berangkat dari Lamno, menjual baju sudah, toko bangunan sudah. Pokoknya semua lengkap, paket lengkap yang ia miliki. Kami sehari-hari memanggilnya Cik Pul, dan dia cuma pingin orang tahu beliau itu Cik Pul aja lah ya. Beliau dari Lamno. Sekali lagi, beliau hanya punya seorang adik, kedua orang tuanya sudah tiada. Mimin melihat bagaimana beliau betul-betul mencari rezeki ya. Dan ya, selebihnya silakan Anda mengikuti mendengarkan wawancara yang Mimin lakukan dengan Cik Pul. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa zikir, sholat, dan sholawat. Jangan lupa untuk bersedekah. Moga-moga saja di akhir hidup kita husnul khotimah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita simak wawancaranya. Saipul Romelu. Sudah lumayan lah dari tahun 90-an. Dulu aku make upnya di kampung dulu, yang di pelosok-pelosok pada tahun 90-an gitu di daerah sana. Setelah itu beralih profesi jadi jual baju di Pasar Aceh. Akhirnya beralih lagi ke makeup lagi di tahun 2016 sampai sekarang ini. Asalnya saya dari Lamno. Awal di Banda Aceh, saya pertama ke Banda Aceh tahun 1998 itu di jualan kayu perabotan rumah itu. Habis itu pas tsunami, terhempas semua sama tsunami itu, tempat penjualan kayu itu beralih ke jual pakaian di Pasar Aceh. Setelah jual pakaian 6 tahun, baru balik lagi ke makeup. Orang tua saya udah tiada, udah dihempas ombak tsunami. Waktu dulu di tsunami saya di Lantemen, jadi sekarang udah pindah ke daerah yang paling jauh dari laut, Trauma. Jadi nggak cari dekat laut lagi. Jadi makeup aku ini otodidak aja, jadi nggak pernah belajar saya makeup. Suka dukanya
Kalau sukanya ya menghasilkan duit sih. Kalau dukanya nggak ada job pas di saat corona, di saat corona itu yang duka sekali. Nggak ada yang make up karena acaranya jarang ada. Orang di Aceh biasa-biasa aja sih, santai. Kayaknya sama juga dengan daerah yang sangat menerima. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang komentar jelek sih. Saya kan tinggal berdua sih dengan adik saya. Adik saya ya nggak masalah. Masih mau sih, masih banyak yang mau. Kalau sekarang kan banyak mua-mua di Aceh ini kebanyakan kan cewek, tapi yang kayak saya ini cowok tuh masih ada peminatnya juga sih. Pendapatan, kalau pendapatan sih nggak tentu sih, tergantung banyaknya yang nggak pasti kalau muanya. Kadang banyak, kadang sepi, kadang nggak ada. Tapi bisa lah untuk biaya hidup. Yang nggak menyenangkan selama saya make up itu kayaknya belum pernah ada yang komplain. Masih karena saya make up pun bukan yang terlalu heboh-heboh, soft aja. Jadi orang jarang saya, memang belum pernah saya dikomplain di make upnya. Itu kan make up ini adalah seni lukis di wajah. Bisa dibilang ini sebuah seni lukis, tapi melukisnya di wajah manusia, di wajah orang. Jadi nggak masalah bagi yang laki-laki pun. Kayak dokter pun kan ada dokter kandungan. Sangat aman untuk make up pria. Nggak masalah sih di Aceh kalau masalah make up itu nggak ada problem. Karena kita kan enggak yang dengan klien juga enggak macam-macam, kita hanya sekedar melukis di wajahnya. Jadi enggak ada pengaruh. Karena kita kan mencari rezeki di sini, bukan yang aneh-aneh. Ya untuk pemuda yang terutama yang masih muda-muda, belajarlah apa yang kamu inginkan supaya bisa menghasilkan. Jadi jangan ikut-ikutan orang, jangan apa yang kamu bisa, apa yang kamu hobi kamu apa, carilah belajarlah yang kamu hobi supaya hasilnya nanti bisa memuaskan.